Seorang gadis yang sedang berada dalam fase sulit dalam hidupnya dan menjalani kehidupan yang sangat berat pergi ke sebuah toko dan memesan sebuah roti untuk dirinya sendiri. Namun ketika rotinya sudah siap, dia mengecek ponselnya dan menyadari bahwa dia bahkan tidak punya uang untuk membayarnya. Dia mencoba minta maaf kepada pemilik toko, tapi pemilik toko dengan marah berkata, "Orang-orang sepertimu, miskin dan tidak berharga. Aku tidak tahu kenapa kau tidak sekalian mati saja. Kau selalu merepotkan orang lain. Pergi dari sini." Secercah harapan muncul dalam hidup gadis itu ketika dia pergi untuk wawancara kerja di sebuah perusahaan. Para pewawancara melihat resumenya dan langsung memilihnya. Dia terkejut karena tidak ada satupun yang menanyakan pertanyaan kepadanya, tapi tetap memberinya pekerjaan. Bos perusahaan berkata, "Karena cuaca buruk, tidak ada yang datang untuk wawancara. Tapi setelah melihat resumemu, kami memutuskan kau sempurna untuk pekerjaan ini." Dia memberikan resumenya dan dengan bahagia berkata, "Terima kasih." Gadis itu sekali lagi pergi ke toko roti yang sama dan bertanya kepada pemilik toko, "Bolehkah saya membeli roti termurah yang ada?" Pemilik toko marah dan berkata, "Aku tidak tahu kapan aku akan bebas darimu." Tapi dia tetap memberikan roti murah. Gadis itu membayar dan pergi. Dia duduk dan dengan bahagia memakan rotinya ketika tiba-tiba ayahnya menelepon. Dia berkata, "Anakku, kau bekerja keras dalam hidup. Jangan pernah kehilangan harapan." Gadis yang kuat itu menjawab, "Ayah, aku belajar darimu untuk tidak tunduk pada keadaan, tapi membuat keadaan tunduk padaku." Ayahnya berkata, "Hari ini adalah ulang tahunmu. Makanlah sesuatu yang enak." Gadis itu berbohong dan berkata, "Aku sedang merayakannya di hotel mewah bersama teman-temanku dan makan makanan yang sangat enak." Setelah memutuskan telepon, dia mulai menangis dengan sangat keras, tapi tetap tidak menyerah. Tepat saat itu pemilik toko datang dan memberinya sebungkus jus sambil mengejek, "Jus ini sudah kedaluarsa. Minumlah saja. Kau memang beban bagi bumi ini." Sekali lagi, dia menahan hinaan itu dengan senyuman. Ujian sebenarnya dimulai ketika seorang gadis sangat sombong di perusahaan mulai bersaing dengannya dan terus mengganggunya karena keduanya bekerja pada proyek yang sama. Gadis kuat itu malah berdiri teguh seperti batu dan terus bekerja keras. Gadis nakal itu Helen selalu merepotkannya, seperti sengaja menabraknya dan bahkan menghapus file kerja kerasnya dari laptop agar bisa mencuri proyeknya. Hari pengumuman hasil akhir tiba. Kedua gadis datang untuk rapat proyek terakhir. Helen cepat-cepat maju dan berkata, "Bos, tolong periksa file proyek kami dan umumkan hasilnya." Bos berkata, "Aku tidak perlu memeriksa apapun. Cukup presentasikan produk dan aku akan tahu." Helen gugup tapi malah maju dan berkata, "Aku yang akan mempresentasikan." Dia dengan cepat mengambil produk dan memberikan presentasi yang sangat indah, menunjukkan semua kerja kerasnya. Bos berkata, "Aku sudah mencapai keputusan akhir. Proyek ini diberikan kepada Mala." Helen terkejut dan cepat maju. "Tapi Pak, bagaimana bisa begitu?" Bos menjawab, "Aku melihat usaha siang dan malam gadis ini. Aku bisa melihat dedikasinya terhadap pekerjaannya. Dan ya, kau boleh pergi sekarang." Helen dengan marah pergi. Bos berkata kepada Mala, "Kau benar-benar pekerja keras dan contoh yang hebat bagi generasi muda. Jangan pernah kehilangan harapan dan selalu jaga secercah harapan tetap hidup." Dia kemudian memberinya seikat besar uang. Mala sangat bahagia karena semua perjuangannya akhirnya membuahkan hasil.